apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Tentunya selalu mendapat keberuntungan dan keajaiban yang nyata di hari-hari yang melelahkan Anda. Semoga mendapat hasil yang maksimal dan yang Anda harapkan tentunya. Bagaimana Aries? Sehat ya semua? Semoga sehat, tetap semangat ya. Jaga kesehatan, itu motivasinya. Iluminasi Aries. Aries ini membutuhkan iluminasi, baik iluminasi lahir, baik iluminasi batin, karena itu sangat berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Iluminasi lahir batin, iluminasi lahir, iluminasi lahir dan iluminasi batin, begitu. Gimana nih? Aduh. Itu sangat dibutuhkan oleh Aries ya, iluminasi ini. Penerangan dengan sinar matahari, konteksnya di sini penerangan dengan sinar matahari, matahari lahir dan matahari jiwa, matahari lahir dan matahari batin. Matahari yang nampak sinarnya dan matahari batin yang tidak nampak sinarnya, tetapi terlihat dari tanda-tandanya, begitu. Jadi sangat dibutuhkan ini oleh Aries. Sangat diperlukan oleh diri Aries ini. Kita ketahui ya, sinar matahari itu, kita ketahui bahwa sinar matahari itu vitamin D ya, vitamin D, sinar matahari itu. Vitamin D itu terkenal dengan vitamin sinar matahari, begitu ya, kalau tidak salah. Karena ketika sinar matahari itu memancar ke tubuh kita, menerangi tubuh kita, itu tubuh akan memproduksi vitamin D, gitu. Vitamin D ini sangat luar biasa ya, banyak fungsinya. Walaupun memang vitamin D itu tidak dari sinar matahari saja, tetapi 80% itu dari sinar matahari. Walaupun ada 20%-nya mungkin dari makanan, kuning telur, ikan salmon ya, dan lain sebagainya. Tetapi 80% itu dari sinar matahari, vitamin D itu. Nah, Aries ini sangat membutuhkan. Untuk apa sinar matahari? Untuk menguatkan tulang. Ini sinar matahari yang lahir ya, maksudnya yang terlihat nih, yang terlihat kan itu untuk mencegah osteoporosis, pengeroposan tulang itu ya, osteomalasia, pelunakan tulang, mencegah demensia tuh. Jadi demensia tuh seperti pikun lagi, demensia tuh. Mencegah skizofrenia, kan begitu ya, kita ketahui. Dan matahari, sinar matahari ini bagus untuk kesehatan jantung, juga bagus untuk kesehatan yang berhubungan dengan jiwa, seperti depresi. Makanya orang yang depresi itu kan jarang tuh terkena sinar matahari, tidak mau. Padahal baiknya tuh memang tersinari matahari biar segar gitu, walaupun tidak ada hubungan sebab akibat secara langsung, tetapi memang itu tidak bisa dipungkiri ya. Tidak bisa dipungkiri tuh. Jadi orang yang misalkan depresi atau bagaimana tuh, mungkin selain matahari lahir itu kita beri asupan matahari jiwa. Matahari jiwa ya, biar semangat lagi. Jadi kalau orang yang depresi membutuhkan dua,
sinar matahari langsung dan sinar matahari jiwa, sinar matahari lahir dan sinar matahari jiwa. Begitu kan kita ketahui itu. Jadi cara berpikir atau cara merasakan, cara berperilaku baik itu penting kan untuk Aries. Itu penting untuk Aries nih. Ketika kita kekurangan sinar matahari, ketika kita kekurangan vitamin D, itu akan mungkin mengakibatkan cara berpikir yang kurang, cara menilai yang sulit, juga mengakibatkan cara merasakan itu kurang. Itu ketika kita kurang vitamin D. Jadi ada pengeroposan pikir, ada pengeroposan tulang, pengeroposan pikir, pengeroposan fungsi otak ketika mungkin kita kurang vitamin D. Nah, itu manfaat vitamin D dari sinar matahari ya. Itu manfaat vitamin D dari sinar matahari untuk agar berpikir itu agar lebih cerah seperti matahari begitu. Agar merasakan itu lebih cerah, lebih terang seperti sinar matahari, kan begitu ya. Agar menilai seseorang itu lebih cerah seperti sinar matahari menyinari bumi. Ya, kita kan ketahui secara lumrah kan sinar matahari itu mengandung vitamin D yang bermanfaat untuk tubuh, kan begitu ya. Jadi ketika tubuh itu disinari oleh sinar matahari, itu tubuh itu akan memproduksi vitamin D, yang mana vitamin D ini bermanfaat untuk mencegah osteoporosis, osteomalacia, demensia, pikun ya, seperti pikun lagi demensia tuh, gejala ya, pelupa. Mengurangi resiko skizofrenia, juga akan mengurangi resiko hipertensi, kan begitu ya. Menjaga kesehatan jantung, itu fungsi vitamin D. Dan 80% itu kita ketahui ada di sinar matahari. Itu untuk matahari lahir. Dan bahkan matahari lahir juga ini berpengaruh walaupun tidak secara langsung ya, tidak ada hubungan sepertinya sebab akibat, tapi berpengaruh terhadap mencegah untuk depresi, agar kita itu tidak mudah depresi. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, biar jelas jadi saya ulang lagi begitu. Nah, matahari batin yang ada di Aries juga itu diperlukan. Aries bisa menghasilkan matahari ini dengan dia memotivasi sendiri dirinya itu, atau dia mengambil motivasi dari orang lain. Dia mesti membawa cermin, dia mesti membawa kaca yang bisa memantulkan sinar matahari kepada dirinya. Dipahami tidak? Ini matahari batin nih, matahari batin. Majas, ada majas ya. Jadi ketika berbicara misalkan mungkin dengan saya ya, mungkin harus memahami makna denotasi dan makna konotasi. Ada makna sebenarnya, ada makna kias atau makna yang tidak sebenarnya. Singkatnya begitu ya, singkatnya ya. Nah, matahari batin ini sangat diperlukan untuk Aries, untuk menjaga kesehatan jiwanya.
kesehatan pengetahuannya, kesehatan intelektualnya, kesehatan emosionalnya, kesehatan spiritualnya, kesehatan firasatnya. Nah, itu fungsi iluminasi matahari batin nih. Penerangan matahari batin. Itu agar kita terjaga, intelektualitas kita tetap terjaga, emosional kita tetap terjaga, spiritual kita tetap terjaga, firasat kuotian kita tetap terjaga. Itu fungsi matahari batin. Ini iluminasi bagi Aries. Iluminasi ya, iluminasi. Nah, ada yang berpikir itu ini ya. Itu iluminasi dalam konteks ini ya. Penerangan untuk Aries. Penerangannya itu bisa Aries olah dari diri sendiri dengan memotivasi diri sendiri, memunculkan inspirasi dari diri sendiri. Bisa dia mengambil iluminasi tersebut dari orang lain, penerangan tersebut dari orang lain, pencerahan tersebut dari orang lain yang mungkin bisa memotivasi sang Aries ini. Dipahami tidak? Semoga saja dipahami. Tidak apa-apa, tidak dipahami juga tidak apa-apa. Yang penting kita selalu mencari. Tidak harus kita mesti mengerti. Karena jika harus mengerti, mesti mengerti, itu kemampuan kita tuh berbeda-beda. Dan saya coba memang menjelaskan, mencoba sebisa saya untuk dimengerti. Tetapi mungkin pasti ada yang tidak mengerti. Saya minta maaf ya. Nah, begitu ya. Jadi iluminasi Aries itu diperlukan untuk diri Aries. Matahari lahir, matahari batin. Matahari kita munculkan dari dalam diri kita sendiri. Matahari kita serap dari luar diri kita sendiri. Matahari kita bangkitkan dari dalam diri kita sendiri. Matahari kita serap di luar diri kita. Jadi ada keseimbangan jasad dan jiwa, jiwa dan jasad, raga dan jiwa, jiwa dan raga, lahir dan batin, batin dan lahir. Jika kita tidak bisa membangkitkan matahari batin, maka akan ada pengeroposan jiwa, maka akan ada pengeroposan pikir, mungkin pengeroposan akal, mungkin pengeroposan ingatan, mungkin pengeroposan rasa, cara merasakan, sehingga bisa menyebabkan kita tuh jika mengalami pengeroposan dan pelunakan dan pengeroposan, itu kemungkinan kita tuh mudah stres, mudah marah, mudah depresi, mudah minder, tidak ingin bergaul, tidak ingin bersosialisasi, jadi seorang yang penyendiri. Penyendiri dalam arti lain ya, sulit untuk tersenyum, sulit nanti Aries untuk tersenyum karena tidak bahagia batinnya. Tetapi ketika matahari batin dimunculkan dalam diri Aries, itu akan membuat Aries lebih bahagia, lebih bersinar wajahnya. Matahari lahir saja bisa
membuat kulit itu bersinar terang. Matahari batin juga begitu, kulit dalam itu bersinar, aura yang kita namakan aura ya. Dalam konteks saya kulit dalam ini aura. Mungkin ada yang belum memahami apa namanya aura itu. Kalau dalam konteks saya yang dinamakan aura itu kulit dalam. Kulit dalam yang tidak terlihat itulah aura. Dalam konteks saya ya. Mungkin konteks Anda berbeda. Sebab dualisme tadi saya sudah menyampaikan ya, masalah dualisme. Sekarang mungkin sebenarnya jika Anda memahami dalam konten-konten sebelumnya, mungkin Anda bisa memahami konten yang saya sampaikan. Nah begitu. Matahari batin ini bisa membangkitkan semangat spirit dari Aries. Ketika semangat spirit Aries ini bangkit, sinarnya di tubuh ini membawa keberuntungan, keajaiban bagi Aries itu sendiri. Anda mungkin bisa merasakannya, keajaiban yang ada di dalam diri Anda. Nah nanti keajaiban yang ada di dalam diri Anda ini bisa menularkan kepada yang lainnya. Orang-orang di sekitar Anda akan beruntung berteman dengan Anda tuh. Akan mengambil ilmu pengetahuan, akan mengambil ilmu, akan mengambil apa saja. Tetapi tentunya dengan izin Anda dan dengan kemauan Anda. Ketika Anda ingin menyalurkan matahari batin itu, tenaga batin ya. Makanya Aries jangan suka membatin ya. Ketika kita suka membatin berarti tenaga batin itu kurang. Kekurangan tenaga batin itu bisa membatin, kan begitu ya. Ngerokok dulu ya, boleh ya. Matahari menyinari tubuh. Matahari menyinari batin. Dipahami kan Aries ya? Semoga saja dipahami. Pastilah dipahami. Nah itulah perlunya matahari batin ini. Penerangan batin, iluminasi ya. Aries bisa membangkitkannya dari dalam diri sendiri. Aries bisa membuatnya. Dengan cara apa saja sebenarnya Aries ini mampu, maka bangkitkan dari sekarang juga, bangkitkan, coba bangkitkan. Matahari menerangi bumi, begitu juga batin Aries. Matahari batin Aries menerangi manusia lainnya. Matahari batin Aries menerangi hati orang-orang yang kesepian. Matahari batin Aries menerangi hati orang-orang yang merasa terasing. Matahari Aries menerangi ruh orang-orang yang lemah.
Matahari batin bangkit dari jiwa Aries, menerangi bumi dan angkasa raya. Wah, hebat ya. Aduh, kira saya biasa saja. Itu untuk membawa anak biar semangat lah. Matahari pikir, matahari rasa. Ada dalam kekhawatiran tentang jiwa. Jangan sampai ya, jangan sampai. Gak perlu khawatir kan Aries ini. Bangkitkan sehingga kita bisa berkreasi, kita bisa berkreativitas, kita bisa berkreasi, kita bisa berkarya, kita bisa membuat sesuatu yang lain, sesuatu yang unik. Jangan pengen sama dengan orang lain, walaupun kesamaan itu pastilah ada, tetapi kita membuat yang orisinil, mencoba membuat, walaupun ya pastilah namanya manusia, pasti kesamaan itu ada, tetapi kita mencoba membuatlah yang sesuatu yang orisinil, yang baru. Tidak perlu kita sama dengan orang lain, dan tidak perlu kita membandingkan dengan orang lain. Dan Aries ini paling tidak suka untuk dibanding-bandingkan dengan orang lain, ya begitu kan? Aries ini pintar, juga ulet. Perbedaan pintar dan ulet, pintar itu tidak meniru. Kalau ulet itu ada contoh, dia baru bisa meniru. Aries ini pintar, dia itu sebenarnya jenius. Jadi jangan sampai terbawa arus ya, misalkan arus apa saja, sehingga Aries ini tidak mampu untuk mencipta, tidak mampu untuk berkarya. Padahal Aries ini memiliki kejeniusan, memiliki kepintaran, kecerdasan, yang terkadang kecerdasannya ini di luar dugaan. Kecerdasannya ini di luar dugaan terkadang Aries. Percaya nggak? Salam alien, lupa salam aliennya belum ya? Di luar dugaan, nah itu ciri orang yang jenius. Jalan keluarnya tuh terkadang di luar dugaan. Itu ciri orang yang jenius. Tidak bisa diterka, tidak bisa diduga. Itu ciri orang jenius. Nah Aries ini memiliki ini, sehingga dia tuh perlu membangkitkan matahari batin di dalam dirinya. Matahari batin menerangi bumi dan angkasa raya. Matahari batin menerangi cakrawala. Cakrawala jiwa, cakrawala semesta raya. Cakrawala di luar, cakrawala di dalam. Berbeda ya pintar dengan ulet itu. Katanya begitu. Jadi pintar itu kita membuat sesuatu itu tanpa meniru. Kita menciptakan sesuatu, menciptakan misalkan apa saja kreasi. Tidak hanya yang berupa materi, kita menciptakan teori-teori, menciptakan konsep-konsep, prinsip-prinsip, metode-metode. Tidak hanya menciptakan robot saja, tidak hanya menciptakan mobil saja. Apa saja kita bisa menciptakan, membuat suatu teori baru, membuat suatu prinsip baru, membuat suatu kaidah baru. Itu mesti bisa dibangkitkan tuh kepintaran Aries. Kalau ulat itu kan ada contohnya, kita
kita meniru itu, kita bisa mampu meniru. Ada contohnya, misalkan ada suatu ya contoh dari sesuatu yang berupa materi, kita meniru itu ulat, jadi mampu menyamai. Ih kamu pintar, kan begitu ya. Ih kamu ulat, meni ulat, bukan ulat ya, bukan ulat, berbeda. Nah, matahari batin Aries ini bagaikan sayap-sayap yang terbang menuju cakrawala. Dalam arti matahari batin Aries ini bisa menerangi apa yang ada di sekitarnya. Makanya Aries ini kan berelemen api tuh ya, itu mesti ada pergerakan. Begitu dipahami ya. Jadi diperlukan, sangat diperlukan iluminasi Aries. Matahari cinta. Nah, dari matahari batin ini muncullah matahari cinta. Dengan matahari cinta, maka Aries akan lebih bersemangat. Matahari cinta yang muncul dari jiwa membuat kita hidup menjadi bahagia. Matahari cinta yang muncul dari luar jiwa membuat hidup kita menjadi sukacita. Dari matahari cinta ini menjadi matahari firasat. Jadi Aries ini bisa selain terang pikirnya, terang ingatannya, terang jiwanya, semangatnya, juga firasatnya akan semakin terang, semakin tajam. Nah, ini yang mendukung masa depan Aries. Dalam konteks saya, kesuksesan itu tidak dinilai dari materi ya. Jadi mesti memahami dulu. Motivasi saya itu tidak hanya sukses dari materi, tidak. Karena banyak tuh orang yang memiliki materi yang berlimpah, tetapi kegelisahan akan tetap ada. Kegelisahan, keresahan, derita akan tetap ada. Bahkan bingung cara mengatasinya. Dan tidak, dengan uang pun sulit mengatasi itu semua. Terkadang begitu ya. Jadi dalam konten saya atau memiliki sebuah konteks, dalam konten saya memiliki sebuah konteks bahwa kesuksesan itu tidak dinilai dengan materi, tetapi bagaimana cara dia untuk bangkit dari keterpurukannya, bagaimana cara dia untuk bisa bermanfaat dirinya, bagaimana cara dia agar bisa sanggup mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam dirinya. Begitu, itu namanya sukses. Ketika kita bisa mengatasi persoalan yang ada di dalam diri kita, itu namanya sukses.
Walaupun kita tidak punya materi atau sedikit materi, tetapi kita bisa memberi motivasi, kita bisa memotivasi diri sendiri, bisa memecahkan persoalan yang ada di dalam diri sendiri, bisa memecahkan persoalan yang ada di luar diri kita. Nah, itu sukses. Jadi kesuksesan saya tuh tidak dinilai dengan materi. Tidak dinilai dengan materi. Terlalu kecil jika kesuksesan hanya dinilai dengan materi. Terlalu kecil, terlalu mungil, dan terlalu kerdil.